السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang menghadirkan amal saleh, meningkatkan kualitas ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya hakikat kita bersyukur kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun yang dibangun di atas ikhlas lillahi ta'ala, Allah terima, Allah catat pada lembaran-lembaran amal saleh kita semua. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau minal muhajirin wal ansar. Dan kita berupaya untuk mengikuti setiap kebaikan mereka-mereka yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keselamatan. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang telah berjuang menegakkan agama Allah, mengorbankan apa yang mereka miliki, jiwa, raga, harta benda, untuk tegaknya kalimat tauhid, sehingga kita dapat menikmati manisnya iman dan Islam tidak lepas dari perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an masih di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-8. Mulai dari ayat ke-8 ayat sampai 13 ayat seterusnya ini bicara tentang 3 jenis manusia. Jenis ketiga dari golongan manusia yang Allah singgung di awal surat Al-Baqarah. Orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Ini jenis yang ketiga. Dan sudah kita sampaikan di awal surat Al-Baqarah, Allah menyebut tentang orang-orang beriman pada 5 ayat. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah 2 ayat. Sedangkan ketika Allah menyebut tentang sifat dan karakter orang-orang yang
munafik, Allah merinci tentang mereka sebanyak 13 ayat. Berarti ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi seorang mukmin mengetahui hakikat, sifat, tabiat, karakter orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan dari sebagian manusia, may yaqulu, ada yang berkata, berucap, amanna billah, dia mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah. Yaqul, dengan lisannya, dengan ucapannya, wa bil yaumil akhir, dan dia mengatakan dan mengaku beriman dengan negeri akhirat. Tapi Allah buka hakikatnya, mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu sungguh tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada negeri akhirat yang mereka sebut tadi. Nah, inilah orang-orang yang kemudian disebut dengan kaum al-munafiqun. Orangnya disebut dengan munafik, sifatnya disebut dengan an-nifaq. Ya. Orangnya munafik, sifatnya an-nifaq. Orang munafik itu adalah mereka yang memperlihatkan sesuatu yang bukan hakikatnya. Berkata tentang sesuatu yang bukan yang mereka imani, bukan hakikat yang mereka percayai. Dan para ulama menjelaskan an-nifaq ini ada dua. Ya. An-nifaq kismani, ada dua jenis. Yang pertama adalah an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan dalam akidah. Dalam akidah, i'tiqad itu keyakinan. An-nifaq i'tiqadi. Dan an-nifaq i'tiqadi inilah yang disebut dengan nifaq akbar. Akbar artinya besar. Nifaq akbar. Nifaq i'tiqad. Jenis yang kedua, an-nifaq al-amali atau an-nifaq asghar. Nifaq dalam perbuatan. Dan nifaq perbuatan ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. An-nifaq al-amali atau nifaq asghar, tidak mengeluarkan seseorang dari dairatil Islam. Di sini disebutkan dalam kitab tafsir ini, la yukhrijuhum an dairatil Islam. Mereka tidak keluar dari agama Islam. Tapi tetap disebut dengan minal kabair, dosa besar. Nifaq asghar ini tetap disebut dengan minal kabair, dosa besar. Tapi dosa besar ini ya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Adapun an-nifaq al-i'tiqadi menyembunyikan selain keimanan, tapi mereka mengatakan beriman, maka ini an-nifaq al-i'tiqadi yang mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi hakikatnya mereka bukan Islam. Hakikatnya mereka bukan Islam. Walaupun mengatakan mereka beriman. Nifaq al-i'tiqadi.
Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, Imam Malik mengatakan begini, kalau dulu di zaman Nabi, orang-orang disebut dengan al-munafiqun karena mereka menyembunyikan kenifakan mereka, menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka mengaku beriman tapi hakikatnya tidak. Tapi kata Imam Malik, padahal itu di zamannya Imam Malik, di generasi masih disebut generasi terbaik pada kurun kedua, Imam Malik mengatakan hari ini di zaman kita ini orang-orang munafik tidak lagi disebut munafik. Kata beliau, pada itu masih di kurun kedua. Mereka disebut dengan zindiq. Ya, zindiq itu adalah mereka orang munafik yang tidak lagi menyembunyikan kemunafikannya. Mereka mengaku beriman, mereka beriman. Ya, katakanlah hari ini Islamnya Islam KTP. Tapi tidak lagi menyembunyikan kenifakan mereka. Karena kenifakan itu adalah mereka membenci Islam. Ya. Dan mencintai kekufuran. Dan hari ini kata Imam Malik, mereka tidak lagi disebut dengan munafik, mereka zindik. Zindik itu adalah mereka tidak malu-malu lagi membenci syariat Allah. Jadi menampakkan kemunafikan mereka itu enggak malu-malu. Itu di zamannya Imam Malik, bagaimana hari ini, ya kan? Orang terang-terangan sekarang mengaku, wah syariat Islam itu enggak relevan untuk diterapkan. Al-Quran dibantah. Enggak malu-malu lagi. Ketika ada orang yang bicara tentang syariat Islam, malah dia terdepan menentang syariat itu. Ada enggak kira-kira zindik hari ini? Di zaman Imam Malik aja mengatakan begitu. Lalu zaman yang Nabi katakan khairul qurun qarni, sebab kurun itu di kurun pertama, kemudian kurun kedua, kurun ketiga. Masih di zaman kurun terbaik. Zindik itu orang yang dia Islam tapi benci terhadap syariat Islam. Ada nggak kira-kira hari ini? Oh, banyak nggak? Iya. Nah, zindik ada orang yang memang dia nggak menyadar. Nanti kita lihat bahwa fi qulubihim marad itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka memang benci Islam, tapi mereka nggak sadar, nggak tahu bahwa mereka ini zindik sebenarnya. Semakin mereka berusaha untuk menentang kebenaran, menentang syariat, maka Allah semakin kuatkan mereka untuk menentang Islam. Kuatkan dalam arti apa? Makin mereka berbuat maksiat, makin benci terhadap Islam. Ya. Jadi disebut dengan zindik di zamannya Imam Malik. Apalagi di zaman kita hari ini. Zai, ya, nun, dal, ya, qab, zindiqun. Zindik. Bukan gundik, Pak. Gundik apalagi mirip-mirip sih itu. Ya, gundik sama zindik. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Mereka mengaku beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan negeri akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Allah buka hakikat mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada negeri akhirat. Ya. Mestinya kalau mereka beriman kepada Allah, apapun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka hendaknya sami'na wa ata'na. Seandainya ada sesuatu hasil produk manusia berupa hukum, kemudian kontradiktif dengan Al-Quran, bertentangan, ya, betul-betul bertentangan, maka yang kita pilih apa? Ya pastilah Al-Quran. Yaitu bentuk iman kepada Allah. Al-Quran Al-Munazzal, yang diturunkan oleh Allah. Mestinya kita berimani mendahulukan Al-Quran. Kecuali kalau nantinya bervariasi bahwa ini hukum tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada adat istiadat, ada hukum yang
dibentuk oleh manusia itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, nggak masalah. Tapi kalau dia bertentangan, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan, tadi kan bertentangan. Maka di sini kita takdim, mendahulukan, memprioritaskan Al-Quran. Bentuk keimanan kita kepada Allah. Wabil yaumil akhir, mereka tidak beriman dengan negeri akhirat. Artinya disebut oleh para ulama, kenapa enggak disebut Rasul? Ya. Kenapa yang disebut dengan negeri, yang disebutlah negeri akhirat? Karena mereka tidak merasakan takut sedikit pun terhadap dosa yang mereka lakukan. Apa balasan dosa di mana? Akhirat. Sedikit pun mereka tidak merasa takut, apalagi zindik. Bahkan terang-terangan tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Kita mengelus dada, ya Allah, berani dia begitu ya. Berani menentang hukum Allah, enggak malu-malu. Ya. Kemudian baru Allah rinci, ya jamaah sekalian Allah muliakan, sifat mereka, sifatul munafiqun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Kata menipu. Biasanya Pak, orang berani menipu itu punya keyakinan bahwa objek yang akan dia tipu itu, wah ini pasti kena gitu. Kalau kemudian dia berpikir, oh kayaknya ini orang nggak mungkin ditipu gitu, nggak berani dan nipu. Ketahuan orangnya pinter, ya dia pasti tahu nih kita mau nipu, nggak berani dia nipu. Nah orang-orang munafik kalau sebut yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Seolah-olah mereka menganggap Allah itu tidak memiliki ilmu. Allah ya'lamu kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Gagal, nggak mungkin. Allah tahu hakikat mereka. Bahkan Allah buka hakikat mereka. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang beriman. Berhasil nggak tipuan mereka? Enggak. Mereka nggak akan berhasil. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada orang-orang beriman. Ini loh karakter ciri-cirinya. Jadi nggak mungkin. Ya. Jadi Allah yang sudah langsung membentengi Rasulnya dan orang-orang beriman terhadap tipu daya, siasat, keburukan orang-orang munafik. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, tapi gagal. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak sadar. Orang menipu ada dua kemungkinan, Pak. Pertama, dia berhasil, ya, dia berhasil. Yang kedua, kalaulah dia nggak berhasil, itu nggak akan berbalik ke dia. Nih, dia nipu, dia nggak berhasil, ya udah, ya sasarannya nggak dapat, dia tipu. Tapi celakanya mereka, dia menipu, nggak berhasil menipu, tapi siasat keburukan itu kembali kepada mereka. Berarti itu sebuah kegagalan yang luar biasa. Kenapa mereka tidak berhasil? Karena Allah buka hakikat mereka. Ya. Disebutkan nanti ciri-ciri. Makanya dalam surat At-Taubah itu, surat At-Taubah, surat Bara'ah, itu kan rinci. Allah sebut tuh orang-orang munafikun. Dan dalam Al-Quran kan satu-satunya surat yang tidak diawali dengan Bismillah. Surat apa? At-Taubah, Bara'ah. Karena surat ini bicara tentang orang munafik. Kalau soal kafirun ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yuk, kok bisa?
Makanya azab yang paling berat yang Allah timpakan nanti di akhirat itu adalah orang munafik. Karena orang kafir udah dia benar-benar kafir, dia ngaku. Ya, jelas. Enggak remang-remang. Jelas dia kafir. Tapi kalau munafik, ya, dia menyembunyikan sesuatu. Kalaupun dia terang-terangan mengatakan ini tidak cocok syariat Allah, tapi KTP-nya dia masih mengaku, kamu Islam nggak? Islam. Di dalam surah At-Taubah jelas dan disebutkan ciri-cirinya. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, la yaqulun, mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bergurau-gurau saja, kami bercanda-canda. Dia mempermainkan ayat-ayat Allah, dia mengolok-olok ayat Allah, syariat Allah diolok-olok. Terus ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Bercanda doang ini, gitu. Bercanda ini, buat guyonan. Itu salah satu cirinya. Ya. Hanya benih-benih kenifakan itu ada begitu. Kalau kau bertanya kepada mereka, mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya guyon-guyon saja, main-main saja. Makanya di sini kemudian ulama menjelaskan tidak boleh seseorang menjadikan syariat Allah sebagai objek candaan. Syariat Allah kita sampaikan, kita ucapkan agar orang merasa ini lucu. Enggak boleh dicanda-candain. Itu dianggap mempermainkan. Ya. Allah katakan, "Qul abillahi." Katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, ayatnya syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian akan jadikan sebagai objek olok-olokan, canda-candaan. Jangan. Boleh bercanda silakan, tapi kalau terikat syariat Allah, ya harus dimuliakan. Nah, terkadang ya hal ini sering terjadi. Mungkin karena ketidakfahaman, tidak mengetahui. Orang-orang yang punya profesi pelawak, ya kan, penting ngelawak, ngelucu, akhirnya ada syariat-syariat Allah yang jadikan sebagai objek candaan. Materi candaannya itu udah disiapkan. Udah disiapkan ini kan ada briefingnya juga tuh. Ya. Atau mungkin nggak keceplosan. Kalau seandainya keceplosan, tidak sengaja, maka segera dia bertaubat. Kalau diberikan nasihat sama ulama, kayak sadar kan. Ada orang yang kepleset ucapannya, salah nyebut. Ya, kalau seperti itu dia bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menjadikan syariat Allah, ayat-ayat Allah dan rasulnya sebagai barang ya objek candaan atau materi lucon, enggak boleh. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidaklah menipu melainkan mereka menipu diri mereka dan mereka tidak mengetahui. La yash'urun. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka, orang-orang munafik, maradun, ada penyakit. Marad. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakit tersebut.
Disebutkan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir ini, marad, penyakit yang ada di dalam hati orang-orang al-munafiqun adalah penyakit asy-syubhat wasyahawat. Ya, asy-syubhat. Asy-syubhat itu, syubhat termasuk adalah al-kufru, kekufuran. Kemudian su'udzan. Su'udzan. Apa di su'udzan? Berburuk sangka. Itu bagian dari penyakit syubhat. Su'udzan. Su'udzan, baik su'udzannya kepada Allah, syariat-syariat Allah, asyirik, kesyirikan, asyubhat. Ya. Kemudian marad asyahawat, marad penyakit syahwat. Syahwat itu ya syahwat dikendalikan oleh hawa nafsunya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang ada di dalam hati mereka. Allah katakan fazadahumullahu marada. Maka Allah semakin menambah penyakit-penyakit hati mereka. Ya. Dan para ulama menyebutkan ini ayat menunjukkan bahwa maksiat yang dilakukan seseorang menyebabkan melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Jadi seseorang ketika melakukan maksiat itu ibarat anak tangga. Ya. Satu kali dia melakukan maksiat, biasanya dia akan tergiring untuk melakukan maksiat-maksiat berikutnya. Ini karakter maksiat. Begitu juga kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan ini nanti yang akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga kita tidak boleh meremehkan dua sisi ini. Jangan meremehkan maksiat, coba-coba aja. Ya, dosa kecil ini umpama. Ya. Kalau dia berani melakukan itu, berarti seperti dia naik satu anak tangga. Udah naik, nginjakkan satu kakinya. Penasaran juga dia. Nyoba lagi anak tangga kedua, berikutnya. Hal demikian juga pada kebaikan. Maka lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan itu akan menjadi magnet, kekuatan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu. Makanya disebut oleh Nabi tentang kejujuran dan kebohongan. Ya kan? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu nanti akan mengantar kepada kebaikan. Wa iyyakum wal kadzib, jangan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kalau satu kali sudah melakukan kebohongan, biasanya nanti dia akan terbiasa. Justru dia akan senang, terbiasa dan akan melakukan kebohongan berikutnya. Dan di antara tanda orang al-munafiqun disebutkan oleh Nabi, yaitu nifaq amali, ada 3. Hadisnya ada 3 tanda orang-orang munafik. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia bicara, dia berbohong. Karena mulai dari dia berbohong sekali, kemudian kebohongan itu ditutup oleh kebohongan berikutnya. Ditanya lagi, kebohongan lagi. Al-munafiqun. Jadi jamaah jangan membuka peluang kita jadi orang bohong. Biasanya siapa nih yang bohong? Ya hati-hati. Jadi kalau udah punya 1-2 pos, bilang aja.
Nanti bilang yang di sono beda, no boleh beda. Ada yang punya pos lebih dari satu di sini. Waktu ada KM ngawali dulu. Iya. Kan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan ada tiga. Idza hadatsa kadzaba. Makanya Nabi kemudian mengatakan iyyakum wal kadzib, jangan. Karena biasanya itu akan menghantarkan kepada kebohongan-kebohongan berikutnya. Ya. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakit yang ada di dalam hati mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab. Allah menyebutkan siksaan, azabun. Walahum azabun, bagi mereka azab alimun yang sangat pedih. Makanya di sinilah disebutkan beratnya ancaman siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang munafik. Lebih besar siksaannya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka paling bawah, melebihi orang-orang munafik, orang-orang kafir. Dan disebutkan oleh para ulama, orang munafik ini muncul pertama kali itu di Madinah setelah terjadinya perang Badar. Kalau di Mekah nggak ada orang-orang munafikun. Menyebutnya ya musyrikun ada. Nggak ada munafikun di Mekah. Fase dakwah Nabi di Mekah itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka kuat, mereka berjaya, mereka menguasai. Jadi ngapain menyembunyikan sesuatu keimanan, kan? Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, meletus perang Badar pada tahun kedua Hijriah, Nabi mulai kuat. Orang-orang yang tidak suka terhadap Islam masih tinggal di kota Madinah, ini bagaimana nih? Dia masuk Islam, nggak sesuai dengan hatinya, bahkan dia benci Islam. Kalau kita menampakkan kekufuran kita diusir nanti. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Jadi agar selamat jiwa mereka, selamat harta mereka. Ya udah kalau gitu, pura-pura masuk. Ya. Abdullah bin Ubay itu kan gembongnya di Madinah. Ya. Nyebut Abdullah kan nama hamba Allah, kurang tepat kan. Bin Ubay, kadang orang nyebutnya bin. Setelah meletus perang Badar pada tahun 2 Hijriah, barulah muncul orang-orang munafikun. Ya. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka, pura-pura masuk Islam. Dan Allah pernah menegur Nabi, ingat. Ada teguran-teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Allah pernah menegur Nabi tentang Nabi mengizinkan orang-orang munafik yang mereka sebenarnya sudah dibuka hakikatnya kepada Rasulullah SAW. Mereka kalau diajak perang itu banyak alasannya. Beda dengan orang beriman. Kapan ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Itu semangat. Membuat strategi, membela, berjuang bersama Nabi. Kalau orang munafik itu, ya banyak alasannya. Terjadinya perang Tabuk. Kemudian sebagian mereka, orang-orang munafik dan sebagian orang Islam yang mukmin disebut dalam Al-Quran, mereka bukan orang munafik. Mereka minta izin kepada Nabi tidak ikut berperang ke Tabuk. Itu 20 hari Nabi di Tabuk itu. Kemudian perang terbesar yang dilakukan oleh Nabi dan pasukan terbesar yang dibawa oleh Nabi. Dan disitulah Abu Bakar yang kemudian menyerahkan semua hartanya, sampai Nabi tanya,
"Ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlik?" Semua hartamu kamu infakkan, terus kamu tinggalkan buat keluargamu apa? Kata Abu Bakar, "Taraktu ma wa'adahu Allah wa rasuluhu." Yang aku tinggalkan buat keluargaku adalah janji Allah dan Rasulnya, itu aja. Kemudian Utsman menginfakkan sepertiga hartanya, walaupun sepertiga lebih banyak daripada Abu Bakar. Ya. Begitu juga Umar dan para sahabat. Nah, orang-orang munafik di sini kemudian mau ikut, malas nyumbang, malas juga. Mau berkorban nyawa, nggak berani. Berkorban harta, banyak pertimbangan. Dia cuma ngeliatin ini gimana nih. Ya. Akhirnya sebagian mereka ada yang berpura, "Ya Rasulullah, kami nggak bisa ikut, keluarga kami sakit." Ya. Kemudian ada sahabat Ka'ab bin Malik dan sahabat Murarah, ada 3 sahabat itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut Allah menerima taubat mereka. Karena hakikatnya mereka terpengaruh karena banyak yang nggak ikut, kemudian akhirnya Ka'ab nggak ikut. Nabi berangkat ke Tabuk, ya. Kemudian pulang, orang-orang munafik banyak yang tidak ikut, tapi Nabi memberikan izin. Nabi memberikan izin dan Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afallahu anka lima adzinta lahu." Wahai Muhammad, Allah memaafkanmu. Tapi kenapa kau izinkan mereka? Ya. Maksudnya usah izinkan, ikut biar ketahuan tuh gimana mereka berperang. Ya, mau di barisan terdepan atau di belakang ngumpet-ngumpet. Afallahu anka lima adzinta lahum. Allah memaafkan engkau. Kenapa engkau izinkan mereka? Nabi mengizinkan orang-orang munafik itu yang ya udah mereka minta izin, nggak ikut perang diberikan. Dan sahabat Ka'ab yang nggak ikut kemudian menyesal. Setelah pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka hakikatnya Ka'ab ini, Nabi kemudian perintahkan para sahabat jangan tegur dia, karena dia terpengaruh sama orang-orang munafik. Jangan tegur dia. Akhirnya setiap Ka'ab ucap menemui Nabi, Nabi melengos. Sahabat-sahabat yang lain ketika dia dekat dia bicara melengos semua, nggak ada yang mau ngobrol sama dia. Sampai Ka'ab merasakan bahwa Madinah begitu sempit bagi Ka'ab dan 3 sahabat ini. Ya. Kemudian beberapa hari Allah menurunkan firman-Nya bahwa Allah memaafkan mereka. Barulah kemudian di waktu subuh Nabi mau sholat turun ayat Allah memaafkan Ka'ab dan 3 sahabat tersebut. Setelah sholat subuh Nabi tolong cari Ka'ab, mana dia, kasihan. Kasihan udah berapa hari gak ditegur. Ya. Turun ayat dan begitu bahagianya ya Ka'ab yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ bahwa orang-orang munafik ini memang sengaja mencari-cari alasan tidak ikut berjuang. Hati-hati, ini karakter juga nih, karakter nifak itu adalah kalau ada orang berjuang ya, di situ ada pengorbanan, harta, tenaga, waktu dan sebagainya, malas. Ya. Nggak mau ikut berjuang. Tapi kalau berhasil, Masya Allah, terdepan. Nah, ini hasil kita ini. Ya. Hati-hati kita. Tapi jamaah sekalian Allah muliakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit mereka. Ingat poinnya di sini adalah Allah tambah penyakit mereka, maksudnya keburukan itu akan menyebabkan seseorang melakukan keburukan-keburukan yang lainnya. Maksiat yang dilakukan akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam maksiat-maksiat yang lainnya. Hati-hati dalam maksiat. Maka pemahaman terbaliknya bagi juga kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan akan menyebabkan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita tidak meremehkan, menyepelekan dosa sekecil apapun. Begitu juga kebaikan, jangan remehkan kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan walaupun itu sederhana, kecil, dianggap remeh sama orang lain,
Bisa saja itu menghantarkan kita melakukan kualitas kebaikan yang lebih besar gitu. Kalau ada tembok besar di depan kita, oh kita tahu kita nggak mungkin lompat nanti jatuh. Tapi hati-hati dengan kerikil. Kita anggap nggak ada rintangan, nggak ada halangan, tapi ada kerikil kita nggak sadar. Dia membuat kita terpleset. Jadi hal yang kecil itu yang perlu kita antisipasi, ya kan? Jangan-jangan di depan ada kulit pisang. Kulit pisang mudah disingkirkan, tapi kalau kita biarkan nanti orang pleset, jatuh, ya, terbentur kepalanya, meninggal gara-gara kulit pisang. Ya. Jadi dosa sekecil apapun kita tidak boleh meremehkannya. Ayo jamaah sekalian, sudah waktu isyruq. Tadi bunyi apa tuh? Terbit 50. Oh udah. Lewat 4 menit. Silakan, mungkin ada yang kita buka sesi tanya jawab, ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan. Makasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa karakter maupun sifat orang munafik itu jelas disebutkan Tuhan di dalam Al-Quran. Dan juga dijelaskan bahwa orang-orang munafik itu nantinya di akhirat akan menempati kerak-kerak neraka. Lebih keras, lebih berat daripada orang kafir. Iya. Pertanyaan pertama Pak Ustaz, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan karakter dan sifat-sifat orang munafik, itu artinya bahwa Tuhan tahu bahwa nantinya umat Islam itu ada yang munafik. Tuhan tahu bahwa umat Islam itu ada yang munafik. Pertanyaan Pak Ustaz, apakah juga di kitab suci yang lain seperti di Injil misalnya, apakah ada juga penjelasan bahwa orang-orang Nasrani itu juga ada yang munafik? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya, saya pernah mendengar, mungkin juga ada jemaah lain juga pernah mendengar, bahwa nanti di akhirat itu yang pertama sekali yang diizinkan Allah untuk masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian juga kita mendengar bahwa setiap orang yang pernah beriman kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun terlebih dahulu masuk neraka, pada saatnya akan dimasukkan surga. Nah, bagaimana dengan orang Islam yang tadi masuk dalam kelompok munafik, yang dia juga mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu pertanyaan kedua Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah sebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling bawah. Asfal itu paling bawah. Asfali minan nar. Inilah orang-orang al-munafiqun. Jadi yang dimaksud dengan al-munafiqun di dalam ayat ini, dia bukan orang beriman hakikatnya. Beda. Orang beriman yang melakukan dosa besar, dia melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, tapi dia masih beriman. Beriman dia asyhadu an la ilaha illallah. Dia meyakini bahwa Allah yang ma'bud, yang diibadahi, bahwa dia yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, tapi dia melakukan dosa besar. Berarti inilah yang dimaksud bahwa setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dosanya nanti akan dihisab oleh Allah. Sebesar apa dosanya, kualitas dosanya, itulah kemudian yang menentukan dia di dalam neraka.
dan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-munafiqun di sini, orang munafik ini betul-betul bukan beriman. Dia bukan orang beriman, dia hanya pura-pura beriman. Ada nggak musuh Islam seperti itu? Ada. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa ungkapan yang mengatakan innal hadida bil hadidi. Kita ingin hancurkan Islam itu nggak bisa dari luar, harus masuk dulu. Sehingga dia pura-pura masuk Islam, bahkan dia pelajari agama Islam, dia pelajari Al-Qur'an, dia pelajari hadis. Untuk apa? Dia jadikan senjata untuk menyerang Islam. Dan ada orang seperti itu. Nah, kalaulah seandainya sekarang ada orang yang dia merendahkan syariat Islam, umpamanya, ya, dia merendahkan syariat Islam, kemudian menolak sebagian syariat Islam, dia menerima sebagian, tapi dia masih beriman kepada Allah, berarti ini pelaku dosa besar. Selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia pelaku dosa besar. Dalam hatinya ada penyakit nifaq, tapi dia masih beriman. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang betul-betul ini orang nggak beriman, dia hanya pura-pura masuk Islam. Makanya terjadinya munculnya orang-orang munafik ini adalah di Madinah setelah perang Badar. Mereka sebenarnya kalau seandainya tidak menang Nabi lemah, dia nggak akan mengatakan kami Islam. Dia akan mengatakan kami kafir. Tapi karena Nabi udah kuat, mereka nggak bisa mengalahkan Nabi. Mereka ingin selamat, harta mereka ingin selamat, punya dan ingin mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Pura-puralah masuk Islam. Jadi pura-pura. Makanya ada orang-orang yang dia pura-pura masuk Islam, sebenarnya dia bukan Islam. Jadi inilah orang yang diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yang berada di dalam kerak neraka. Adapun orang-orang yang membaca syahadat, betul-betul dia beriman kepada Allah, yakin dengan hari akhirat, tapi belum sempurna dalam menerapkan syariat, dia masih ada hal-hal yang dia ragukan, berarti masih melakukan dosa besar. Nanti imannya yang dilihat oleh Allah, dia akan masuk surga karena iman tadi setelah dihisab semua dosa-dosanya. Jadi inilah keutamaan iman kepada Allah. Walaupun ada maksiat, dosa besar, tapi masih ada nilai-nilai keimanan, itulah nanti yang menyebabkan masuk surga. Adapun apakah ada kemunafikan di dalam kitab lain, apakah di Injil, Allahu a'lam bissawab. Saya tidak pernah merujuk kepada Injil, itu kekurangan. Saya tidak mengetahui hal itu. Dan apakah di kitab Injil, saya kurang tahu jamaah. Ya, apakah di kitab Injil juga disebut kata munafik? Karena kata nifak ini kan Al-Quran yang menyebutnya, terminologi yang disebutkan oleh Al-Quran. Sehingga nifak itu adalah menyembunyikan kekufuran tapi pura-pura mengatakan keimanan, gitu. Karena kalau kita bilang orang munafik nanti di orang munafik di Kristen umpamanya, sedangkan iman mereka itu tidak benar menurut kita kan, maka tidak dikatakan munafik. Kita tahu istilah mereka ya. Karena kalau kita kan keimanan yang benar itu kepada Allah, ya. Jadi mereka mengungkapkan beriman kepada Allah tapi menyembunyikan kekufuran. Itulah orang munafik. Begitu Pak ya. Jadi tentang azab neraka yang paling dahsyat itu Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa 145. Ya. Allahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustaz, kalau munafik sudah jelas. Tapi kalau orang yang katakanlah ya, seperti orang Nasrani, dan Injil itu kan adalah dasar dari Islam juga. Injil asli. Nah kemudian ada nggak perkataan kemunafikan dalam Injil yang asli itu? Karena memang Islam berasal dari kelompok Injil. Yeah. Nah, kemudian umat yang diarahkan dulu, seperti yang Bapak bilang, munafik ini sudah dari dulu orangnya. Zaman Nabi juga sudah ada. Itu gimana seperti nyambung pertanyaan? Iya. Terima kasih saya untuk berkata. Iya.
Jadi karakter dan sifat umat-umat terdahulu dan umat Nabi itu memang beda. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ila kafatin nas, ke semua manusia, ya semua manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu kan memang khusus kepada kaum-kaum tertentu. Sehingga kalau kita lihat di di sejarah para nabi itu tidak ditemukan orang-orang kisahnya orang munafik. Mereka ingkar kaumnya Nabi Nuh umpamanya. Diajak mereka beriman, ayo beriman. Naik ke bahtera ini. Enggak ada yang pura-pura, yuk kita pura-pura, enggak ada. Beriman, makanya disebut oleh Allah, selamat. Yang hancur, hancur. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom diajak beriman kepada Allah, enggak ada yang pura-pura ngikut, enggak ada. Mereka ingkar, hancur. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, tentang umat-umat terdahulu ada yang munafik terhadap nabinya. Sedangkan Al-Quran ini menyebutkan tentang umat tersebut. Berarti kalau kita sekarang, saya tidak pernah membuka Injil, tidak pernah Taurat, tapi dapat dipastikan bahwa karena Al-Quran tidak menyebut ada kemunafikan terhadap kaum-kaum terdahulu, berarti kitab-kitab mereka tidak menyebut tentang kemunafikan. Kalaupun ada, berarti mungkin itu adalah kitab-kitab yang sudah ditahrif. Ya, aslinya tidak menyebutkan. Karena Al-Quran menyebut umat-umat terdahulu itu nggak ada yang munafik. Mereka beriman, ngikut nabinya, selamat. Kemudian yang ingkar, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Quran menyebutnya. Ya. Jadi Allahu a'lam apakah kitab Injil, Taurat menyebut kata munafik atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi kemunafikan berarti dari pemahaman mereka. Karena kitab-kitab samawi yang seperti Injil, Taurat, ya, ini kan sudah ditahrif. Tahrif itu ada penambahan, ada pengurangan, ya. Ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Kemudian ada yang dihilangkan. Gitu ya, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal tidak kan sekarang ini para muslim banyak terpengaruh dengan perbedaan kuliah. Perbedaan Purwaya, ya. Satu itu kedua banyak tokoh-tokoh di para ulama yang terkenal. Sekarang juga banyak para muhyiddin juga contohnya seperti itu. Nah, kita sayang para awam sehingga kadang-kadang terpengaruh juga ikut menghasut misalnya satu golongan atau memberikan itu kelompok atau golongan. Apakah ini satu pertanyaannya adalah apakah ini termasuk golongan munafik? Saya termasuk munafik. Yang kedua, kalau memang itu termasuk, bagaimana saya mengelola hati sebagai jamaah? Terima kasih Ustaz. Baik. Masya Allah. Ini Fatwa DKM curhat ini. Curhat. Tapi dia jadikan dirinya sebagai objek. Ya. Pasang badan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi memang problematika umat kita hari ini ya apa yang disebutkan tadi. Ya. Sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu sudah terjadi, sudah dialami oleh orang-orang yang lebih baik dari kita. Ya, itu sunnatullah yang terjadi. Bahkan itu kalau kita bicara sejarah Islam dari zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Khalifatul Rasulullah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar kemudian Umar, muncul Utsman. Nah, dari sahabat Utsman mulailah ujian berat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muncul banyak perbedaan dan itu sangat menjadi pengaruh yang besar terhadap Islam. Jadi perbedaan-perbedaan itu hakikatnya sunnatullah yang harus kita pandai-pandai merawat perbedaan itu.
Kalau seandainya Allah menghendaki, ya sudah cukup bikin surga aja, nggak usah ada neraka, kan begitu. Cukup disatukan saja, mudah bagi Allah. Tapi semua itu hikmah dari Allah agar kita kemudian melihat bentuk kuasanya Allah menciptakan sesuatu hal yang berbeda. Maka kita hadir menjadi orang yang justru menyatukan, siap dengan perbedaan itu. Selama dalam tadi yang disebut tadi masalah furu'iyah. Furu' artinya cabang, bukan hal yang asasi dalam akidah. Maka disinilah kita pandai-pandai merawat sebuah perbedaan. Nah, kecerdasan kita dalam melihat dan menghadapi perbedaan ini adalah kita harus berlapang dada. Saya pernah mendapatkan taujih dari guru saya, mengatakan al-mafahim al-islamiyah mukhtalifah. Al-mafahim al-islamiyah mukhtalifah. Pemahaman seseorang terhadap teks Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sumbernya satu kan, Al-Quran dan hadis. Itu sumbernya. Nah, pemahaman seseorang ini kadang beda-beda dia memahaminya. Tapi tetap yang dipahami adalah Al-Quran dan Sunnah. Seperti orang yang mungkin Kiai Zainuddin Amjad yang pernah menggambarkan bahwa ketika ada orang buta memegang gajah, ya, yang dia pegang ini adalah kupingnya. Gajah itu gimana? Ya, dia sifatkan kayak kuping. Kuping gajah gimana? Tipis tapi gede gitu kan. Yang dia pegang belalainya. Yang dia pegang kakinya beda-beda, tapi objeknya adalah gajah. Artinya, ketika seseorang, para ulama itu menginterpretasi ayat Al-Quran, hadis, terkadang mereka berbeda-beda dalam memahaminya. Contoh, apakah ini adalah larangan ini apakah larangan al-karahiyah makruh atau larangan ini larangan bahwa haram, sehingga beda-beda. Nah, nanti kemudian karena ada landasan kita bahwa oh ini makna larangan ini adalah dia makruh, yang melihat oh ini larangan adalah dia haram. Sebagaimana dalam fikih umpamanya tentang membatalkan wudu, itu kan beda-beda. Membatalkan wudu bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ini kan semua furu. Ini contohnya ya yang mudah. Kenapa? Karena berbeda dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Aula mastumun nisa, apabila kalian menyentuh perempuan. Nah, kata mula masah menyentuh, kalau Imam Syafi'i mengatakan ya udah bersentuh aja begini, bersentuhan, maka batal. Kalau Imam Ahmad enggak, kata mula masah dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan gurunya. Kata mula masah itu bentuk Allah menyampaikan kata berhubungan, berjima, tapi dengan bahasa yang halus. Aula mastumun nisa, seperti kau menyentuh, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kan beda. Nah, apakah kemudian oh kamu haram? Enggak, dia punya dalil. Ini haram, punya dalil. Jadi disitulah, jadi kecerdasan kita dalam perbedaan ini adalah berlapang dada bahwa perbedaan ini sunatullah. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa inilah kelompok kita yang paling benar, di luar kita tidak benar, atau sebaliknya. Ya, lalu sikap antum gimana? Apakah harus menghasut? Jangan. Jadi justru sebaik-baik kita itu adalah merekatkan. Antasila man qata'aka, engkau menyambung kebaikan terhadap orang yang memutus hubungan baik denganmu, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dua orang yang bertikai, yang tidak sepemahaman sampai kepada saling membenci, maka kewajiban kita bukan menghasut salah satunya, tapi bagaimana merekatkan hubungan kedua orang ini. Itulah yang terbaik. Ya, hadir di majelis walaupun mungkin oh saya pandangan saya begini, pandangan saya ini berbeda, tapi hadirlah di satu majelis. Mudah-mudahan itu Allah menyatukan hati kita. Apa yang kita lakukan? Sudah berlapang dada. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya, Pak Ketua, curhatan tentu. Di bab
Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menambah ilmu dan wawasan baru untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.